kenaikan harga BBM. Apakah partai PKS Siap, kita temuin. Woi, BBM turunin, woi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa. Nah, diketahui PKS sangat tegas ya menolak kenaikan harga BBM, di mana kenaikan harga BBM ini bisa menyusahkan masyarakat. Dan bahkan PKS juga mengusulkan agar IKN dan juga proyek kereta cepat dihentikan dan bisa diproyeksikan untuk bantuan kepada masyarakat. Nah, bahkan dalam berita ini tak hanya walkout tolak kenaikan BBM, fraksi PKS setuju gaji dan pensiun DPR dipotong untuk tambal dana subsidi. Nah, bahkan di sini juga PKS menyebut setuju, yaitu gaji dan pensiun DPR dipotong untuk tambal dana subsidi. Nah, ini menurut saya kebijakan yang keren sekali lah dari PKS, yaitu tidak hanya menolak kenaikan BBM bersubsidi, tetapi juga menyertakan solusinya, yaitu PKS setuju gaji dan pensiun DPR dipotong untuk tambal dana subsidi. Nah, masalahnya, apakah kira-kira semua fraksi di DPR mau dengan usulan PKS ini? Ya, menurut saya tidak gampang lah, yaitu memotong gaji pensiun tidak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan juga PKS yang walkout, yaitu menolak kenaikan BBM juga ditanggapi oleh Ferdinand Hutahian. Ini kelakuan norak PKS, menunggangi menyesuaikan harga BBM. Jangan percaya politisi yang bicara penderitaan rakyat tapi mempertontonkan kemewahan. Mereka hanya ingin menggagalkan program pemerintah, mensejahterakan rakyat kecil. Mereka tidak suka rakyat kecil dapat bantuan atau subsidi pemerintah. Ya, tetapi ada yang bilang lah, kalau PKS menolak berarti kebijakan pemerintah sudah benar. Ini menurut saya benar adanya ya, apalagi sekarang ini yang menikmati subsidi dari BBM tersebut adalah mereka yang ekonominya sudah naik, bukan warga miskin. Orang miskin kemungkinan beli BBM itu berapa liter sih sebulan? Ya paling cuma 10 liter, 20 liter. Bayangkan orang yang mempunyai mobil sebulannya bisa mengonsumsi ratusan liter BBM. Jadi menurut saya kenaikan BBM menurut saya justru bagus, apalagi BBM jenis Pertalite juga disubsidi oleh pemerintah. Makanya lebih baik dialihkan yang lebih tepat sasaran. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI tetap tegas terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Fraksi PKS memilih walkout dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 pada Selasa 6 September 2022 sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Selain itu, fraksi PKS pada prinsipnya juga setuju jika gaji anggota dewan dipotong atau uang pensiunan anggota dewan dihapus untuk menutupi kekurangan dana subsidi, sebagaimana dikeluhkan pemerintah. Apa yang terbaik untuk rakyat dan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, kita setuju saja, kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto kepada kantor berita politik Remo beberapa saat lalu pada Rabu 7 September. Terlebih, sesal Mulyanto, penghematan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai pemborosan anggaran dinilai salah sasaran, mulai dari subsidi pajak mobil mewah, pembangunan yang tidak prioritas seperti IKN, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sangat dipaksakan. Termasuk imbuh Mulyanto, anggaran yang tidak terserap di berbagai kementerian dan lembaga, acara rapat, dan peresmian yang mewah-mewah. Gerakan penghematan ini penting digemakan oleh pemerintah dan kita semua, demikian Mulyanto. Sebelumnya, fraksi PKS melakukan walkout dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 pada Selasa 6 September. Aksi itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Diketahui sebelumnya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dana pensiunan ASN, TNI, dan Polri belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya dia menyatakan bahwa dana pensiunan membebani APBN hingga 2.800 triliun. Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Biarwati, menyoroti pernyataan yang kurang bijak serta dapat menyakiti perasaan dari ASN, TNI, dan Polri dan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini. Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI, dan Polri sebagai beban APBN, katanya pada 30 Agustus di Jakarta. Lebih lanjut, Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyinggung asal dari iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya, dan statement ini bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang menurun. Bahkan, pemerintah berencana untuk mengubah skema penyaluran dana pensiun PNS. Sejumlah kalangan menilai satu hal yang pertama harus dilakukan pemerintah dalam mengubah skema pensiunan PNS adalah dengan menghapus pensiunan untuk para politikus di DPR dan MPR. Mereka yang setuju agar pemerintah menghapus jatah pensiunan para anggota DPR dan MPR diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019 Susi Pujiastuti, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, hingga Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Tauhid Ahmad. Susi menyampaikan dukungan melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 1 September 2022 dengan mengutip artikel berita nasional berjudul "Saatnya Jatah Pensiun Wakil Rakyat, Yes Support Ibu SMI 100%" tulisnya. Susi sebelumnya juga menyatakan dukungannya agar para menteri ataupun mantan menteri tidak perlu diberi pensiun. Hal ini disampaikan lewat akun Twitternya yang ditulis pada Sabtu 27 Agustus 2022. Saya setuju, seperti kami menteri juga tidak perlu diberi pensiun. Baru cek hari ini ada rekening di Mandiri Taspen, tulis Susi. Senada juga disampaikan oleh Muhammad Said Didu melalui akun Twitternya. Dia menilai pensiunan yang diterima pegawai negeri sipil PNS dengan wakil rakyat tidak adil. Gambaran ketidakadilan itu dia sampaikan dengan mengilustrasikan asumsi masa kehidupan di dunia baik PNS dan wakil rakyat pada umur 70 tahun. ASN masuk umur 25 tahun, pensiun umur 60 tahun, 35 tahun bayar iuran, menerima pensiunan hanya 10 tahun. DPR masuk umur 35 tahun, kerja 5 tahun, pensiunan umur 40 tahun, hanya 5 tahun bayar iuran, tapi terima pensiun selama 30 tahun, tulis Said lewat akun Twitternya dikutip pada Jumat 2 September 2022. Direktur Indef Tauhid Ahmad juga menyampaikan pandangan serupa. Tauhid menjelaskan, yang perlu direformasi dari skema pensiunan PNS adalah terkait birokrasi, salah satunya dengan mengurangi jumlah PNS. Dengan mengurangi jumlah PNS, maka keuangan negara tidak lagi terbebani dengan membayar pensiunan yang lebih besar. Sebisa mungkin harus dilakukan moratorium yang tidak ada tambahan kementerian, lembaga yang punya dampak, jelas Tauhid dikutip pada Jumat 2 September. Untuk pensiunan para wakil rakyat, Tauhid sepakat agar mereka tidak diberi jatah pensiunan. Pemerintah bisa mengganti skema pensiunan wakil rakyat dengan hanya memberikan penghargaan di akhir jabatan saja.